Pembuatan garam. Sebelum kita belajar bagaimana cara pembuatan garam, hari ini saya ajak anak-anak semua untuk mengetahui manfaat garam. Beragam macam manfaat garam beriodium, menjaga fungsi tiroid tetap stabil, mendukung pertumbuhan otak janin, bayi, dan anak-anak, mencegah penyakit tiroid seperti penyakit gondok dan hipotiroidisme, mengurangi risiko kanker tiroid. Jika asupan yodium tidak terpenuhi, tubuh akan mengalami kekurangan yodium. Tadi sudah disebutkan, penyakit gondok. Kurangnya asupan yodium dapat membuat hormon tiroid bekerja lebih keras dari biasanya, sehingga kelenjar tiroid dapat mengalami pembesaran. Kondisi ini dikenal dengan sebutan penyakit gondok. Gejala lain yang dapat muncul adalah sulit menelan, suara serak, batuk, dan sulit bernafas. Penyakit hipotiroidisme. Kurangnya asupan yodium dapat menyebabkan hipotiroidisme. Ini adalah kondisi di mana kelenjar tiroid menjadi kurang aktif sehingga tidak mampu memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang cukup. Beberapa gejala hipotiroidisme adalah berat badan naik tanpa sebab yang jelas, tidak tahan terhadap suhu dingin, sulit berkonsentrasi, kulit kering, susah buang air besar, lemas, nyeri otot, serta terjadinya pembengkakan di beberapa bagian tubuh. Pada wanita, hipotiroidisme bisa menimbulkan gejala tambahan, bagaimana siklus menstruasinya tidak teratur, sehingga sulit untuk memiliki bayi. Gangguan otak pada janin. Kekurangan yodium pada ibu hamil dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan otak pada janin yang dikandungnya. Hal tersebut dapat membuat tumbuh kembang bayi terhambat, serta mengganggu perkembangan kognitif, kemampuan berpikir, dan motorik. Jika sangat parah, bisa dapat menimbulkan juling atau bisa dapat juga menimbulkan tuli, sulit mendengar. Bayi lahir dengan berat selain menyebabkan kerusakan otak, ternyata kurangan asupan yodium pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat rendah atau lahir prematur. Kanker tiroid. Kekurangan yodium dikaitkan dengan penyakit autoimun yang menyerang kelenjar tiroid. Kondisi inilah merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kanker tiroid. Hal tersebut diperkuat oleh hasil sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa kanker tiroid lebih banyak ditemukan pada orang-orang yang kekurangan asupan yodium dalam jangka panjang. Banyak sekali manfaat dari garam beriodium. Selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk memasak, ternyata ada juga beberapa yang banyak digunakan untuk industri. Mari kita melihat prosesnya, bagaimana pembuatan garam ini serta manfaatnya. Di dalam industri besar, ternyata garam juga dibutuhkan untuk membuat pengobatan. Dikonsumsi manusia sehingga diperlukan untuk menambah. Demikian juga industri yang lain. Pengeboran minyak ternyata juga membutuhkan. Kemudian industri membuat kecap. Mari sekarang kita belajar sejarah perusahaan garam yang ada di Indonesia ini, bagaimana perkembangan awal-awalnya. Pemerintahan kolonial Belanda 1921. 1937, Jawatan Regi Garam dan Candi. Pada waktu sudah merdeka, menjadi garam dan candu ini milik Republik Indonesia.
Kemudian 1949 Jawatan Regi Garam. 1952 Garam dan Soda Negara. 1961 menjadi perusahaan negara soda dan perusahaan negara garam. Berakhirnya monopoli baru 1981 menjadi perusahaan umum garam. 1991 Persero Garam ya. 1998 di bawah Kementerian Sosial. Inilah perkembangan bagaimana perusahaan negara yang terus mengelola sehingga kita rakyat-rakyat Indonesia untuk menghasilkan produksi garam yang beriodium. Nah, garam-garam yang sudah dipanen dikelola untuk mendapatkan kualitas garam yang baik. Supaya apa? Betul-betul kualitas garam ini. Lihat, ini di gudang sebuah pabrik. Bagaimana garam ini dikelola dari para petambak-petambak di pantai dikumpulkan. Nah, cara pembuatan garam di pantai yang banyak mengandung kadar garamnya. Secara tradisional menggunakan tenaga sinar matahari. Air laut inilah menjadi sumber bahan utama pembuatan garam. Petani garam membuat petak-petak. Air laut dialirkan di dalam petak-petak yang telah dibuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas barang. Air laut inilah bahan utama. Dalam keadaan normal harus 3 derajat tingkat keasamannya bagaimana 3 gram per liternya untuk keasaman air laut ini yang bisa digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas. Salah satunya bahan dasar, keadaan cuaca, keadaan tanah, cara pembuatan garamnya. Faktor penghambat, pencemaran air laut, curah hujan yang tinggi, kecepatan angin, kelembapan suhu, cepat lambatnya proses kristalisasi juga. Air laut Indonesia ini ya. Nah, NaCl 2,674%, NaBT 0,10%, Fe2O3 dan MgA 0,78%, CaSO4 0,176%, H2O H2O 0,978%. Zat-zat yang lain terkandung 0,034%. Persiapan awal dalam pembuatan ya. Pemeliharaan lahan. Pertama, diperhatikan saluran air laut yang akan ditampung di tambak-tambak ini, lihat. Dirawat juga perbaikan pintu air. Ini juga untuk alas tambak. Ini yang sudah jadi mengkristal. Diukur juga
kadar garamnya, konsentrasi airnya. Dengan menggunakan alat salinizer. Nah, ini diratakan dulu tambaknya. Setelah bahan baku dialirkan ke bagian tambak. Setelah terjadi penguapan pertama, di tambak-tambak ini akan menjadikan kristal-kristal. Sampai pada tahap terakhir untuk tambak terakhir ini. Ini alatnya namanya baumeter, salinity refractor meter, untuk mengukur kadar garam yang akan diuji layak tidaknya ditambah. Jadi, kalau kadar garamnya bagus, maka para petani akan mendapatkan untung yang besar, sehingga menghasilkan garam yang berlimpah. Setelah melakukan pengukuran, maka disiapkan lahannya pun juga menggunakan alat bulldozer seperti ini untuk meratakan bagian alasnya. Nah, ini diratakan supaya bisa membedakan antara tanah dengan air. Nah, sekarang air laut dialirkan menggunakan pompa air. Setelah kering, garam-garam ini diratakan dulu supaya tidak terjadi bunga garam. Setelah mengendap, nah ini sudah mulai akan memanen garam. Setelah 10 hari, membutuhkan waktu 10 hari untuk menjadi kristal garam. Kemudian diangkut ditiriskan dengan cara penjemuran. Kemudian diangkut setelah 3-4 hari. Dituang ke truk, disalurkan menuju bak penampungan. Garam bukan hanya sebagai penopang ekonomi, tapi juga menjadi budaya yang harus dilestarikan cara membuat garam ini, sehingga menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Sangat penting garam bagi kehidupan manusia. Mari anak-anak, jadilah kalian jadilah garam dan terang dunia.